Shalom, saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada pagi yang indah ini kita boleh bersatu kembali di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan bersama mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan terlebih dahulu masuk di dalam doa. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini Engkau perkenankan kepada kami untuk kami boleh berbuat bakti, menyatukan hati, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Mari ya Bapa, kami undang kuasa-Mu di tengah-tengah kami, memimpin dan melawat kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan melalui puji-pujian kami boleh layak dan berkenan bagi hadirat Engkau dan menyenangkan hati Engkau. Kami tahu Engkau bertahta di atas segala puji-pujian kami. Baik kami yang ambil pelayanan pada pagi hari ini, yang pin pujian, pegang musik. Mari Tuhan Engkau berikan keselarasan dan keserasian dalam setiap kami memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga menciptakan suatu kebaikan dan semuanya ini demi kemuliaan nama-Mu, juga untuk hamba-Mu ya Bapa, yang Engkau percayakan untuk membentangkan firman-Mu. Mari ya Bapa, Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu, Roh hikmat-Mu yang dari surga yang memimpin dan melawat pada hamba-Mu ini. Engkau ambil alih segala kekurangan kelemahan hamba-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau yang berkata-kata kepada kami, bukan karena akal budi dan kepandaian manusia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bapa, kami mulai ibadah kami ini dan kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita akan bersama-sama bagi berdiri. Kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Hanya padamu hati
silakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama bersuka pada pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Sungguhlah hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kini saatnya mari kita akan bersama persiapkan hati kita untuk kita bersama menerima sebagian berkat firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa kembali dengan kita iringi pujian. Engkaulah kekuatanku. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
kasih Tuhan. Mari kita bersama masuk dalam doa firman dan penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapa yang di dalam sorga, dengan mengucap syukur pada pagi hari ini kembali kami dapat menikmati ibadah kami sekalipun masih dalam keadaan yang darurat, tetapi semua ini karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan kepada kami untuk kami dapat kembali berbakti di tengah-tengah rumah Tuhan. Namun demikian kami menyerahkan anak-anak-Mu yang lain, terlebih bagi anak-anak balita dan lansia. Satu saat nanti mereka akan dapat bersama dengan kami kembali untuk mengabdi dan berbakti kepada Tuhan. Kami menyerahkan penyampaian firman-Mu pagi ini bukan dengan hikmat, kekuatan, kemampuan hamba-Mu, namun karena Roh Kudus yang telah memberikan kepada kami kekuatan. Kiranya Tuhan mengambil alih apa yang hamba sampaikan dan mengajarkan kepada kami. Kuasa kegelapan dijauhkan sekali lagi, sehingga kami semua dapat menikmati kebenaran firman-Mu tanpa gangguan apapun. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan melanjutkan untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu judul, berbuat kebaikan. Saudara-saudaraku, ada saatnya dalam kehidupan kita sebagai makhluk, kita ingin berbuat baik. Apakah berbuat baik itu dalam segala hal, di mana kita menolong, meringankan beban, memberikan makan, memberikan tumpangan, atau pertolongan-pertolongan berupa jasa. Saudara-saudaraku, kita mungkin bisa berbuat baik dalam segala hal. Tetapi ada tetapi di sini. Bagaimana dasar kita berbuat baik itu? Supaya kita tidak melakukan sesuatu kesalahan. Mungkin kita bertanya, loh, berbuat baik kok bisa salah? Bisa menimbulkan sesuatu yang berakibat tidak baik. Ada. Nah, karena itu kita mesti tahu apa yang mendasari, yang melandasi, apa yang menjadi tujuan kita berbuat baik. Nah, untuk itu mari kita akan baca lebih dulu firman Tuhan di dalam kitab atau dalam suratan Yakobus. Ya, dalam suratan Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 17 itu dituliskan begini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, betul tidak? Jadi, kalau kita ingin berbuat baik itu harus tahu apa yang harus kita lakukan. Dasarnya, tujuannya. Jangan sampai ketika kita berbuat baik, akhirnya kita sendiri berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, mari kita lihat lebih jauh. Kita memahami ayat yang dituliskan dalam Yakobus 4 ayat 17 ini, di dalamnya tadi kita temukan ada dua hal yang saling terkait. Bahkan juga saling bertolak belakang. Yang pertama adalah berbuat baik, seperti tema kita. Yang kedua adalah dosa. Seperti ayat tadi mengatakan kalau kita berbuat baik, tetapi kita tidak melakukan, atau kita punya dasar
punya tujuan, punya tendensi yang salah, maka pada akhirnya hanya menimbulkan dosa. Saudara-saudaraku, di dunia ini banyak orang yang mau berbuat baik dengan berbagai ragam tujuan, latar belakang, ataupun keinginan-keinginan yang ingin dicapai. Sehingga perbuatan baiknya itu justru memancing kekeliruan yang berakibat fatal yang kita sebut tadi dosa. Nah, coba kita lihat yang pertama. Banyak orang yang mau berbuat baik kalau ada maunya. Jadi ada orang yang mau berbuat baik itu kalau ada maunya, ada tendensinya, itu ada latar belakangnya, ada udang di balik batunya. Nah, ini yang tidak baik. Seperti yang diajarkan di dalam ayat di atas tadi, kebaikan harus benar-benar dilakukan dengan hati yang tulus, tanpa ada tendensi yang lain yang merugikan orang. Karena banyak pada dasarnya orang melakukan itu kebaikan-kebaikan karena ada latar belakangnya, ada maunya. Oleh karena itu, saudaraku, jika kita melakukan tindakan mau kita berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya dengan ketulusan hati kita, hal yang kedua tadi artinya dosa, akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apa kita mau? Tapi kenyataannya banyak orang yang justru dengan sengaja melakukan hal-hal itu. Banyak orang di dalam dunia ini yang melakukan kebaikan-kebaikannya supaya dia dapat meraup keuntungan. Dia mau menolong, tetapi dia inginkan ada sesuatu lain yang lebih menguntungkan. Dan ini didasari karena orang mungkin rasa jual beli. Kalau saya menjual sekian, saya membeli sekian, kalau saya jual lebih besar keuntungannya. Nah, ini yang dicari oleh orang dan yang dilakukan oleh kebanyakan orang di zaman sekarang ini. Saudara-saudara, kalau hal itu terjadi, justru orang yang ditolongnya ini akan semakin terhimpit, semakin terjatuh, semakin mengalami kerugian-kerugian yang besar. Justru dia tidak terangkat, dia tidak tertolong, tapi semakin dia terpuruk karena orang yang menolong itu punya maksud-maksud tertentu. Saudara-saudaraku, ambil contoh saja, kalau kita pernah mengikuti pilihan presiden, pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan-pilihan calon-calon legislatif, dan sebagainya. Bagaimana janji-janjinya? Wah, janjinya luar biasa. Dan tidak hanya janji-janji yang dia ucapkan, tapi dia keluarkan duit untuk uang lelah atau uang apa, bagaimana, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sudah terpilih dan dia menjadi seorang pejabat, dia lupa segala-galanya. Janjinya itu berubah. Dan itulah yang disebut sebagai janji politik, bisa berubah sewaktu-waktu. Kita yang rugi, kita hanya mendapat uang paling besar 50.000 sampai 100.000, tapi kita harus merasa menderita selama 5 tahun. Karena orang itu menekan, dia golek pulian. Nah, siapa yang terjadi? Kita sendiri yang rugi, kita semakin terpuruk. Sekalipun orang itu merasa, ya, orang itu tidak merasa bahwa apa yang dilakukannya itu dikatakan di dalam Alkitab dosa. Oleh karena itulah kita mesti tahu, jangan sampai kita terjebak hal yang demikian. Itu yang pertama, orang mencari
ada satu kemauannya. Dan yang kedua, saudaraku, orang mau berbuat baik itu karena dia ingin sebuah pujian. Dia ingin mendapatkan pujian, mendapatkan sesuatu yang membanggakan. Dia cari cari panggung, cari nama. Supaya orang mengatakan, wah dia paling jempolan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara-saudaraku, itu terjadi. Padahal, hal yang demikian ini bertentangan dengan Yesaya 2 ayat 17. Yang mengatakan kepada kita begini, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Apa artinya? Orang yang ingin mendapatkan pujian, dia akan bangga, membusungkan dadanya, bangga. Dia tidak sadar bahwa tindakan yang demikian itu sudah menunjukkan dirinya, keangkuhannya, kesombongannya. Dia tidak tahu bahwa pujian, kehormatan, itu hanya milik Tuhan satu-satunya. Segala pujian itu dan hormat hanya bagi Tuhan, bukan untuk manusia. Manusia punya bagiannya sendiri. Apa? Kalau saudara baca kisah yang terjadi ketika kelahiran Tuhan Yesus, malaikat-malaikat Tuhan itu bersorak, segala puji dan kemuliaan adalah bagi Allah. Dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Manusia mendapatkan bagiannya sendiri, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan berkat, bukan ujian, bukan kehormatan, bukan keagungan. Karena itulah saudaraku, hal yang kedua ini juga perlu kita renungkan dan menjadi perenungan kita. Jika kita ingin berbuat baik, jangan sampai kita itu mencuri kehormatan, pujian yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Kalau toh mungkin orang itu berkata, wah terima kasih ya Pak atas apa yang Bapak lakukan. Maka kita jangan lalu membusungkan dada dan kita merasa bangga bahwa orang lain itu yang kita tolong berterima kasih. Kita mendapatkan pujian, sekalipun hanya kita ucapan terima kasih, itu harus kita kembalikan. Bukan, jangan terima kasih kepada saya, berterima kasihlah kepada Tuhan yang sudah menolong saudara. Itu artinya kita kembalikan pujian itu kepada Tuhan, bukan kita pek dewi, karena pujian itu datang daripada Tuhan. Kita bisa melakukan segala kebaikan dengan ketulusan hati kita itu karena Tuhan yang menggerakkan kita, yang mendorong kita, yang memberi kemampuan kepada kita untuk melakukan hal yang baik. Seperti dikatakan, hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi, hanya Tuhan sajalah yang maha besar, yang layak menerima pujian dan kehormatan di sepanjang kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, jadi jelas di dalam firman Tuhan dalam kitab Yakobus tadi memberikan dan menuturkan, jangan sampai semua umat Tuhan itu memiliki latar belakang, tujuan, dasar yang salah. Ingin pujian, kesombongan yang menyebabkan kesombongan, ingin ada sesuatu yang mencari keuntungan. Saudara-saudaraku, banyak contoh yang kita bisa lihat di dalam Alkitab. Coba kita perhatikan ketika bangsa Israel atau orang-orang Yahudi jatuh dan dijauhkan oleh Tuhan karena kesombongannya, karena kelalaiannya.
Karena ketidaktahuannya, dia melakukan segala sesuatu dengan mengatakan, kalau bukan aku, tidak ada yang semuanya tidak akan terjadi. Saudara-saudaraku, kesombongan akan membuat orang lupa dan meninggalkan Tuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu. Ketika Tuhan sudah menolong dan menolong, membuatnya dia menjadi tenang, apa yang terjadi? Dia lupa Tuhan. Dia pikir bahwa semua ini karena kami, karena saya yang melakukan, bangsa kami, pemimpin kami yang mampu. Bahkan sampai hari ini, karena kesombongannya, orang-orang Yahudi itu dikucilkan, dibenci oleh banyak bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa-bangsa di Timur Tengah sana yang mengelilinginya. Padahal sejak awal, dia itulah yang seharusnya memiliki tanah perjanjian yang disebutkan di dalam Alkitab, tanah perjanjian Kanaan yang meliputi seluruh dataran dari daerah Timur Tengah sana. Tetapi karena kesombongannya, Tuhan harus mencerai-beraikan mereka keluar dari tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah. Dan baru tahun 1946 mereka memerdekakan diri. Dan itu pun harus memerangi, merebut kembali dari tangan-tangan bangsa-bangsa di Timur Tengah sana yang sampai hari ini tidak pernah berkunjung, berhenti pertempuran, perpecahan, permusuhan antara orang-orang Israel dengan orang-orang bangsa-bangsa di Timur Tengah sana. Saudara-saudaraku, kita melihat di sini kenapa? Karena mereka sombong, karena mereka ingin pujian, karena mereka menyadari bahwa mereka adalah menyatakan diri, aku bangsa yang paling besar, bangsa yang terhormat, bangsa yang memiliki tata tertib, aku yang memiliki Taurat dan kamu semua bukan apa-apa. Bahkan mereka mengatakan di luar bangsa Israel semua bangsa itu disebutnya kafir. Saudara, bahkan sebutan kafir sekarang ini yang lagi marak, itu tidak hanya terjadi sekarang, itu sudah zamannya bangsa Israel itu dulu sudah ada sebutan kafir, itu sudah ada. Orang-orang yang tidak mentuhankan Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan itu disebutnya kafir. Saudaraku, bukan sekarang ini yang lagi marak, ya, bahwa orang di luar Muslim itu disebut kafir. Tapi dulu sebelum Muslim itu ada, Islam itu masuk, saudaraku, kafir itu sudah ada. Dan inilah sebabnya bangsa Yahudi yang menyebutkan dirinya bangsa yang terhormat, bangsa yang berwibawa, di luar dia adalah kafir, menyebabkan dia sombong dan dijatuhkan oleh Tuhan. Oleh karena itulah saudaraku, kita juga melihat bagaimana Raja Saul juga, salah satu raja yang diangkat oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Ketika dia melakukan kesalahan memimpin doa, dia pikir saya ini seorang raja yang diurapi oleh Tuhan, yang punya kuasa, yang punya jabatan, yang punya kesempatan. Tidak seperti yang lain, semuanya di bawah perintah saya. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia memimpin doa sebelum maju perang, justru pada saat itulah Samuel datang dan menegurnya. Hari ini pula kedudukanmu telah dicopot oleh Tuhan. Dan memang Tuhan telah memilih Daud sebagai penggantinya. Sekalipun dia berusaha untuk mempertahankan kedudukannya sebagai seorang raja, ia ingin membunuh Daud, dikejar-kejarnya Daud sampai dimanapun, tapi Tuhan menolongnya. Tuhan menjaga, melindungi Daud, orang yang rendah hati, orang yang berserah kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya Saul berperang dengan Filistin dan dia kalah, kepalanya dipotong. Saudara-saudaraku, orang yang sombong, orang yang lupa dijatuhkan oleh Tuhan. Dan kesombongan membuat orang melakukan dosa sekalipun ia tidak menyadari. Karena itulah
Saudara-saudaraku, kita perlu memahami. Jangan sampai kita sebagai umat Tuhan, pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang terkena kutukan Allah. Sekalipun kita ingin berbuat baik, tapi karena kita salah punya tujuan dasar. Seperti yang dilakukan oleh seorang dari keturunan Adam, Kain, anak Adam ini. Coba kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang ketujuh, Tuhan berfirman kepada Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sebenarnya sebelum dia melakukan kesalahan itu, Tuhan sudah mengingatkan. Diceritakan di dalam kitab Kejadian itu ketika ia bersama dengan adiknya mempersembahkan korban bagi kemuliaan Tuhan. Kain mempersembahkan hasil ternaknya yang luar biasa. Dia pilihkan yang paling bagus di antara ternak-ternaknya. Dia pikir dengan persembahan ternaknya, dengan darah yang dicucurkan ini, Tuhan berkenan kepadanya. Tapi dia lupa. Hatinya begitu diliputi dengan kesombongan atas adiknya yang hanya mempersembahkan hasil bumi yang tidak seberapa nilai jualnya. Akhirnya apa? Tuhan kurang berkenan dan tidak berkenan atas korban yang dia berikan, dan Tuhan berkenan kepada persembahan Habil yang dinilainya tidak ada arti dan nilai jualnya. Tuhan berkenan kepada persembahan korban Habil. Saudara-saudaraku, sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan, kenapa mukamu tidak berseri kalau kamu berbuat baik? Kain telah melakukan kesalahan yang fatal, yang pada akhirnya dia membunuh adik satu-satunya. Saudara-saudaraku, kisah Kain terhadap adiknya Habil ini menunjukkan bahwa orang yang ingin pujian, ingin kehormatan, membuat dirinya lupa, sombong, dan lupa bagaimana seharusnya dia berbuat baik, sehingga pada akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang keji, yang melanggar hukum Allah. Firman Tuhan yang menyatakan kita baca ini membuktikan bahwa dengan berbuat baik yang didasari hati yang tulus membuat kita terluput, atau itu meluputkan kita orang berbuat dosa. Karena itulah saudara-saudaraku, kalau kita ingin berbuat baik, marilah kita memiliki dasar-dasar dan tujuan. Jangan sampai perbuatan baik yang kita lakukan itu mengakibatkan kita sendiri berdosa di hadapan Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di dalam kita berbuat baik itu, kita mari kembali mencontoh apa yang telah Tuhan sendiri lakukan. Itu yang terbaik. Tidak ada contoh lain yang terbaik atau yang baik sekalipun. Tidak ada contoh yang bisa kita pakai sebagai acuan, sebagai dasar kita ingin melakukan kebaikan, hanyalah datang daripada Tuhan sendiri. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah satu tindakan baik yang didasari dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi, hati yang mau berkorban. Saudara-saudaraku, coba kita perhatikan
Dan kita ingat bagaimana Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu. Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan, demikianlah betapa besarnya kasih Allah kepada manusia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu betul, saudaraku. Ketika Allah memberikan putranya yang tunggal, itu bukan didasari dengan kesombongannya, tapi dengan ketulusan hatinya. Dia rela korbankan anak satu-satunya, supaya manusia yang berdosa ditebus kembali, dipulihkan kembali, didudukkan kembali sebagai manusia yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah melakukan hal-hal yang demikian untuk kita. Karena itulah saudaraku, Yohanes 3:16 ini menjadi bukti akan perbuatan baik Allah kepada manusia yang sudah berbuat dosa. Sehingga semua yang dilakukan oleh Tuhan ini tidak mendatangkan sesuatu yang berefek jahat, jelek, merugikan, tapi justru berakibat baik. Kita kembali, saudaraku, kepada cerita Adam dan Hawa. Mengapa Adam dan Hawa itu harus jatuh ke dalam dosa? Gara-gara dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dasarnya, saudaraku, tidak hanya dia melanggar firman Tuhan, tetapi juga karena kesombongannya. Ketika dia bercakap-cakap dengan ular yang sudah dipakai iblis. Ular mengatakan, bukankah kamu tidak boleh makan buah yang di tengah taman itu? Apa yang dikatakan oleh manusia, oleh Hawa terutama. Jangankan kami makan, memegang saja kami tidak boleh. Nah, saudaraku, maunya dia itu ingin memberikan frasa yang lebih mantap. Berbuat kesungguh-sungguh supaya jangankan kok makan demek aku kira oleh. Maunya itu dia ingin menekankan, memberikan tekanan bahwa larangan itu betul-betul harus diikuti. Tapi kesempatan inilah yang diputar balikkan oleh iblis. Kalau kamu makan, niscaya kamu tidak akan mati. Tapi kamu akan seperti Allah, tahu mana yang baik dan yang jahat. Nah, saudaraku, disinilah iblis lalu membuat mata Hawa itu melihat buah itu mendatangkan rasa asik, menarik. Wah, nikmat banget jika kita nikmati. Dan itu betul. Apa yang dia katakan, kalau begitu tak makan, tak ambil saja. Akibatnya mereka jatuh ke dalam dosa. Tidak hanya melanggar perintah Tuhan, tapi karena kesombongan hatinya yang membuat dia melanggar. Pelanggaran itu terjadi karena dia memiliki hati yang sombong. Hati yang ingin melihat apa yang bakalan terjadi. Sampai pada saatnya dia harus menanggung segalanya. Dia mengalami sesuatu yang berdosa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, Adam itu karena sok taunya. Banyak orang yang memahami dan yang menempatkan dirinya seperti itu. Punya hati yang sok tahu bahwa hanya dialah yang mampu. Dialah yang bisa melakukan segala perkara ini. Dialah yang sanggup melakukan segala perkara, bukan orang lain. Karena hal yang demikian inilah banyak orang yang sudah terjebak, terpleset, dan jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itulah saudara-saudaraku, apa yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini, kita bisa melihat ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Sekaligus mengingatkan kepada kita dan wajib kita lakukan agar kita
di dalam kita ingin melakukan perbuatan baik itu tidak menimbulkan efek samping yang merugikan kepada kita, terlebih mendatangkan kepada kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Apa? Coba kita lihat. Ada beberapa catatan di sini ya yang kita lihat. Ya, yang pertama, kalau kita perhatikan di situ, saudaraku, yang pertama, mari kita berbuatlah baik dengan ketulusan hati. Ya, segala keinginan, segala latar belakang, apapun, mari kita buang. Kita ingin lakukan dengan hati yang tulus. Kadang-kadang kita melakukan dengan hati yang tulus saja, tanggapan orang yang kita tolong ini sangat sinis. Ya, malah mengecewakan, malah mengusir kepada kita. Ya, padahal kita memberikan pertolongan itu dengan hati yang tulus. Apalagi kalau kita memberikan pertolongan dengan dasar-dasar mencari keuntungan dan sebagainya. Tentu tidak hanya ditolak oleh orang yang ingin kita tolong, tetapi kita juga telah melakukan kesalahan. Oleh karena itu marilah kita tetap melakukan segala perkara dengan ketulusan hati kita. Dan ini pun kita mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan ketulusan hatinya, tapi banyak orang-orang yang ditolong itu, terutama orang-orang Yahudi, mereka menolak, bahkan mereka menyalibkan. Saudaraku, yang kedua, kita buang niatan-niatan yang hanya mencari keuntungan sepihak. Mencari keuntungan, mencari pujian, mencari hal-hal yang lain. Mari kita buang. Kita hanya melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Titik, tidak ada yang lain. Kita ingin berbuat baik, mari kita lakukan dengan kebaikan, dengan ketulusan, dengan sukacita. Dan yang ketiga, saudaraku, kalau kita melakukannya dengan ketulusan dan tanpa ada niatan-niatan yang lain, percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai kita, mereka yang mau berbuat baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kita berbuat baik itu bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus mengubahnya. Dalam kita berbuat baik, maka carilah dan tempatkan apa yang dapat kita lakukan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kita, bukan untuk kebaikan kita, bukan untuk keuntungan kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang memang punya hak untuk dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, supaya kita semua mendapatkan sesuatu berkat kepada yang Tuhan ingin kepada kita semua. Karena itu, saudaraku, marilah pada pagi hari ini kita sangat berhati-hati di dalam kita berbuat baik. Jangan ada hal-hal yang lain yang melatar belakangi, kecuali hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kepada kita semua melalui renungan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita angkat satu pujian, ya, satu pujian yang di dalam slide itu, ya. Engkau tahu di hatiku, bukan berikan, kalau tadi kita berikan hati, tapi kita nyanyikan sekarang ini satu pujian yang lain, ya. Engkau tahu. Nah, kita nyanyikan pujian ini. Ya, kita nyanyikan pujian ini ya. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu dan dengan Yesusku ku inginkan
Berikan kami Tuhan hati untuk menyembah dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Jangan biarkan kami tergoda jika kami melakukan kebaikan, membuat kami menjadi sombong, membuat kami ingin pujian dari orang lain. Tapi berikanlah kami hati seperti hatimu, untuk kami tetap menyembah dan memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, karena itulah bagianmu Tuhan. Keagungan, kemuliaan, segala pujian itu hanya milikmu. Engkau telah memberikan bagian tersendiri bagi kami, yakni sukacita, damai, sejahtera, berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan. Begitu besarnya apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Jika kami dapat memuliakan dan meninggikan Tuhan dalam segala tindakan dan perbuatan kami, nama-Mu saja yang diagungkan dan dimuliakan. Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami.
agar kami dapat menikmati sukacita yang datang daripada Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan apa yang mereka lakukan di tengah-tengah rumah tangga mereka, baik pekerjaan mereka di kantor, di perusahaan-perusahaan, apa yang mereka lakukan. Tuhan memberkati sawah, ladang, ternak-ternak mereka, perikanan mereka. Tuhan memberkati dengan berkat Tuhan yang berkeluberan, dijauhkan dari segala hama penyakit, sehingga menghasilkan panenan yang luar biasa. Kau memberkati, oh Tuhan, rumah tangga mereka, pekerjaan anak-anak mereka. Tuhan memberkati dalam sekolah mereka, pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau tidak akan tinggalkan. Pagi hari ini kami bersyukur jika Engkau telah memanggil, oh Tuhan, anak-Mu, satu orang yang ingin hari ini dibaptiskan, saudara kami Tama. Tuhan, dengan ia telah menyerahkan diri kepada Tuhan, menjadi umat Tuhan. Berkatilah mereka, siapkan hati mereka, tetapkan iman keyakinan mereka, supaya menjadi umat Tuhan yang kelak menjadi, oh Tuhan, saksi Tuhan, sebagaimana banyak hamba-hamba-Mu yang terpanggil menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan berkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian pula kami menyerahkan sepanjang minggu, baik kebaktian pertengahan minggu hari Rabu mendatang. Tuhan memberkati, bawa anak-anak-Mu yang lain untuk dapat berbakti bersama-sama, dan nama Tuhan yang dipermuliakan senantiasa. Bapa di sorga, Engkau menghentar anak-anak-Mu pulang dengan sejahtera. Engkau memberkati dan mengawal mereka dengan bala tentera sorga. Kembalikan di hari-hari kebaktian, dan hidup mereka terjaga, terlindungi dari segala mara bahaya, baik virus yang berkepanjangan ini. Tuhan jauhkan sehingga anak-anak-Mu diberkati, diberikan kesehatan dan kemampuan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, pulanglah. Terimalah berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus, dalam berkat persekutuan dan karunia Roh Kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Ku naikkan padamu sembah, ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Amin. Jangan lupa hari Rebu mendatang jam 6 ada kebaktian pertengahan minggu bertempat di gereja. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Bisa lewat pintu samping. Engkau Tuhan yang semesta